kita terkoneksi, kita dapat merasakan kasih Bapa yang tidak terbatas itu. Kasih Bapa yang melengkapi setiap kita. Kuratakan narabashi kurukota naraka senarara sherara ina yerase kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang Bapa dengan hati yang hancur. Kasih-Mu Bapa lingkupi kami. Terima kasih Bapa. Download semua yang Bapa mau dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Dan Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Bukakan pintu-pintu yang tertutup. Karena Bapa yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Buka setiap hati kami. Sehingga Roh Kudus bisa berbicara melalui setiap kami. Untuk Indonesia, untuk pulau-pulau, untuk Papua, dari timur, memberkati Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, kami di Bali, tapi kami terkoneksi dengan Papua. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian, pengagungan, kami hanya berikan bagi-Mu Bapa. Terima kasih. Kurabashi. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk Bu Eli yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk kembali mengisi Zoom meeting ini. Ya, kami juga sudah datang waktu pembukaan Menara Doa di Sentani dan luar biasa ya. Dari berbagai kota, desa datang. Kita bersama-sama, kita menyembah, kita menyatakan kesatuan gereja untuk merespon terhadap panggilan Bapa dari timur. Saya merasakan kesatuan hati, bahkan dari berbagai-bagai aras. Kita kumpul di sana. Ini adalah rencana Bapa untuk Indonesia. Karena Indonesia 2024, kita diminta untuk berdoa, terus berdoa. Kita diminta untuk utara, selatan, timur, dan barat Indonesia. Naikkan terus pujian penyembahan. Terus pujian penyembahan. Dari kota-kota, dari desa-desa. Dan setelah saya melihat Indonesia utara adalah Talaut, timur adalah Papua, selatan adalah Rote, dan barat adalah Aceh. 3 pintu gerbang Indonesia adalah Christian people, umat Tuhan. Dan setelah saya merenungkan, selama ini kita tidak memperhatikan 3 pintu gerbang itu. Saya baru mengerti Bapa dari timur. Dan pesan Tuhan ke depan, Indonesia Timur lebih diberkati dari Indonesia Barat. Berarti anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Indonesia Timur sudah waktunya bangkit. Gereja-gereja Tuhan bangkit, anak-anak Tuhan bangkit. Ekonominya dibukakan. Mineral-mineral, laut-laut, pertaniannya diberkati. Dan sumber-sumber alam ini dikelola oleh anak-anak Tuhan. Sehingga tercapailah
nubuatan dari timur memberkati Indonesia. Karena anak-anak Tuhan yang berdoa, berlutut untuk Indonesia maju. Dan saya membaca Instagram dari Pak Luhut Panjaitan. Dia katakan, tidak lama lagi Indonesia juga seperti Cina dan India menjadi negara maju. Saya percaya ini karena kita mendengar dari rencana Tuhan sendiri. Kita Indonesia sebenarnya gereja-gereja Tuhan yang berdoa, yang merubah atmosfer Indonesia, yang merubah pilar-pilar korupsi, semua itu bisa nanti dihapuskan karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa dan komitmen. Seperti dalam Zoom ini ada komitmen untuk menyatukan pendoa-pendoa seluruh dunia, ya, bukan Indonesia saja, untuk ikut dalam rencana Bapa ini. Dari timur memberkati Indonesia. Dan saya juga ingin men-sharingkan dengan tema hari ini adalah nothing wanting. Artinya Tuhan sudah, nanti saya akan teruskan lagi ya, supaya semangat dengarnya. Kita mulai dulu dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya membaca Alkitab yang lebih terjemahan sehari-hari sehingga lebih gampang mengertinya, ya. Saya bacakan ayat 33. Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Elohim, betapa tak terduga keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Wow. Kalau kita merenungkan ini betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Bapa. Tak terduga keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Kita terus berdoa. Kekayaan Indonesia dikelola dengan hikmat dari surga. Kekayaan Indonesia, mineral, tambang, semua dikelola dengan hikmat dan pengetahuan dari surga. Sehingga Papua akan bangkit generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, yang mempunyai hikmat. Ya, kita sharing-sharing ya dengan Ibu Eli dan bagaimana Bapak Lipiuk dipanggil sampai ke presiden untuk berbincang-bincang, meminta hikmat Tuhan untuk Papua. Saya percaya dari Papua kekayaannya tidak lagi dirampok, tapi dikelola oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ada hikmat. Ya. Jadi kadang-kadang kita waktu berdoa, sebenarnya apa yang terjadi teknologi di bumi ini, itu cuman copy paste dari surga teknologinya. Jadi apa yang diberikan Tuhan bagi dunia, itu sudah ada duluan di surga. Kita tinggal minta hikmatnya memperoleh itu. Bagaimana mengelola kekayaan itu. Hikmat dari surga. Teknologi dari surga. Dalam doa-doa, Tuhan bisa bukakan rencana-rencananya. Di dalam doa-doa dan penyembahan gereja-gereja Tuhan, terbukalah selubung-selubung. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada teknologi yang diberikan. Karena teknologi di bumi itu cuma copy paste. Belum sampai seperti teknologi di surga. Sehingga kita perlu untuk mendapatkan yang itu. Karena betapa dalamnya, belum ada apa-apanya. Mungkin kita bilang Freeport sudah teknologi. Tapi bersama Tuhan, teknologi itu ditambah-tambahkan kepada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang telah menjadi penasehatnya? Wow. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Saya bersyukur ya, kita nggak mengetahui pikiran Tuhan, tapi Tuhan kasih tahu rencananya aja kita sudah bersyukur. Tuhan kasih dalam doa-doa, dalam Tuhan kasih rencananya. Diberikan rencananya dalam hidup kita. Rencananya kita aja sudah kagum. Sesuatu yang bukan dari pikiran kita. Sesuatu yang bukan dari hasil perenungan kita. Tapi dengar suaranya. Tuhan punya rencana untuk ini, untuk itu. Itu aja kita sudah kagum. Jadi kita pernah siapa yang tahu pikiran Tuhan? Rencananya aja kita sudah kagum. Karena pasti kalau rencana Tuhan beyond our imagination. Melebihi imajinasi kita. Karena teknologinya, teknologi yang jauh ke depan. Yang kita tidak bisa pahami sekarang dengan teknologi saat ini. Jadi kita bisa melihat siapakah yang memberi sesuatu kepadanya dan ia harus membayarnya kembali. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bedanya. Orang yang mendapatkan teknologi dengan pikiran dan pemahaman yang bukan karena doa, dia bisa dapat, tapi bukan untuk kemuliaan dia. Hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan. Tapi kekayaan, hikmat yang diberikan untuk kemuliaan namanya. Kita berdoa untuk 3 gerbang ini. Talaut, Rote, dan Papua. Dikelola oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kekayaan Indonesia Timur untuk kemuliaannya. Kemuliaan nama Tuhan sendiri. Yesus Kristus, Yesua HaMasiah. Sehingga namanya dikenal di Indonesia. Ya. Jadi kita bukan minoritas, no. Memang secara jumlah, tetapi secara hikmat dan kekayaan. Tuhan memberikan lebih. Supaya apa? Supaya namanya dimuliakan oleh anak-anak Bapa. Anak-anak Tuhan. Karena saya pernah ya dengar juga. Jangan enteng ya mengatakan saya anak Tuhan. Tapi hidupnya tidak di dalam doa. Tidak di dalam penyembahan. Tidak di dalam firman. Saya anak Tuhan. Hanya untuk senang-senang doang. Itu tidak ada gunanya. Anak Tuhan benar-benar Bapaknya adalah Tuhan. Dia mendengar Bapaknya berbicara. Dia mendengar maunya Bapaknya. Supaya apa? Supaya kekayaan yang diberikan untuk kemuliaan namanya. Untuk kemanusiaan. Untuk orang-orang mengenal namanya. Bukan untuk kepentingan sendiri. Kita masuk ke dalam Mazmur 23 yang saya sangat suka. Mazmur 23. Tapi sebelumnya kita masuk dulu di Yohanes. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Bapa? Yohanes 4. Ayat 23. Di dalam doa kita, penyembahan pujian kita yang terus kita naikkan. Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa mendengar suaranya? Karena datangnya hanya ke gereja 1 kali seminggu.
Di tengah dari Senin sampai Jumat tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu. Hanya ke gereja dicap doang, sudah ke gereja. Sedangkan saudara kita yang lain, mereka bisa setiap hari menyembah. Setiap hari sembahyang. Tetapi anak yang mengaku anak Tuhan, cuek kepada bapaknya. Malah bahkan cuma datang Natal ke gereja. Bagaimana bisa mendengar suara Bapa? Bagaimana bisa mendengar hikmat dari Bapa? Kita bersyukur ada Zoom ini. Pendoa-pendoa. Saya berbincang-bincang dengan Ibu Eli. Bu Eli adalah seorang pendoa, seorang penyembah yang konsisten, yang komitmen. Dan ini dibutuhkan oleh gereja-gereja. Yang komitmen, yang rela dibentuk, taat dan setia. Untuk satu terobosan terjadi bagi satu bangsa, dibutuhkan yang komitmen, rela dibentuk, taat dan setia. Terus di dalam penyembahan. Satu-satunya cara hanya melalui penyembahan. Yohanes 4 ayat 23, namun akan segera tiba waktunya dan itu adalah sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Artinya Bapa mencari, keliling lihat anak-anaknya. Ada nggak yang menyembah dia? Mungkin banyak orang Kristen sekarang sudah tidak menyembah lagi. Sudah tidak perlu lagi berbicara dengan Sang Pencipta. Tapi Bapa mencari. Biarlah pada saat kita menyembah, Bapa menemukan saya dan saudara. Dan Bapa berbicara. Dia mempunyai rencana. Dan kita juga sampaikan juga isi hati kita kepada Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa tidak pernah berhenti mengasihi kita dan tidak berubah kasihnya terhadap kita. Hanya kita nih yang kadang-kadang lagi ingat lagi enggak. Lagi ingat lagi enggak. Saya kadang-kadang ya, saya terinspirasi juga ya dengan saudara kita. Mereka everyday, setiap hari diingatkan untuk berkomunikasi, untuk menyembah. Mungkin juga perlu juga kita setiap hari diingatkan untuk menyembah. Sehingga kita ada waktu-waktu Bapa berbicara kepada kita. Kita berikan waktu kita untuk berbincang-bincang. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Anak-anak Bapa melakukan kebenaran dalam hidupnya. Suka menyembah, suka berdoa. Dan apa yang Bapa berikan? Mazmur 23. Ini yang Daud rasakan. Ini yang Daud rasakan. Dia menyembah. Dia senang memuji pakai kecapi. Ya, waktu dia cuma menggembalakan 2-3 ekor. Dia senang menyembah. Daud ini dikenal dengan sebagai pemuji dan penyembah. Dia mengenal Sang Pencipta. Dia mengenal Tuannya. Lord, terjemahan bahasa Inggris Lord, Tuhan dari Tuan. Dia mengenal Tuannya. Dia mengenal Penciptanya. Dia senang memuji, dia senang menyanyi, dia senang menggubah lagu. Dia senang menciptakan lagu-lagu. Sehingga Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan.
Ini sebenarnya rahasia dari kita memuji dan menyembah. Kita mengerti dalam saat penyembahan kita ada komunikasi betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan. Dan Daud katakan setelah itu dia katakan, ini dia tulis bukan lagi muda, sudah tua, sudah melewati semuanya. Dan dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Yesus adalah gembala agung kita. Dialah yang bisa menuntun kita. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Aku takkan kekurangan, nothing wanting. Kebutuhanku Tuhanku tahu, gembalaku tahu. Dibawa ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ini perenungan Daud setelah dia tua. Dia katakan, Tuhanlah gembalaku. Dan pada saat perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Ya, jadi yang disembah oleh Daud menjadi manusia Yesus yang mengasihi kita. Dan kita sekarang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita berbicara kepadanya, kita mendengar rencananya. Pada saat kalau saya kesaksian, saya adalah seorang notaris di Kuta, Bali. Ya, dalam namanya pekerjaan ada tantangan, ada masalah. Tapi saya selalu ingat Mazmur 23. Aku tidak takut berjalan dalam bayang-bayang kematian. Sekalipun ada masalah, saya cuma menyampaikan, Bapak ini masalahnya. Aku terganggu dengan masalah ini. Aku anakmu Bapak. Berikan aku jalan keluar supaya masalah ini cepat selesai. Dan saya saksikan berkali-kali yang tidak saya pikirkan, tiba-tiba kasus itu berubah dan selesai. Dan saya mengucap syukur karena Bapa pencipta langit dan bumi adalah Bapakku. Bisa kita ajak bicara. Bisa kita mendengar suaranya. Bisa kita membaca firman-Nya. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ini sangat indah. Ya, orang mungkin kalau sudah begini pengen cepat-cepat berangkat ya, ketemu Tuhan. Ya, waktu suami saya kena COVID, Pak Tony Mulia ketawa, katanya, Pak Hendrik, jangan cepat-cepat ya ketemu Tuhan Yesus. Kami masih butuh. Ya, kadang-kadang kalau pendoa, kalau sudah penyembahan gitu, rasanya pengen cepat-cepat ketemu ya. Tapi Tuhan masih memberikan tugas bagi kita. Bapak Ibu pendoa-pendoa, penyembah-penyembah mempunyai tugas untuk di dunia masih menjadi berkat karena akan memberikan hikmat-hikmat, akan memberikan pengetahuan-pengetahuan, dan orang-orang akan datang kepada hamba-hamba Tuhan. Pemimpin-pemimpin akan datang bertanya, apa yang terbaik, apa yang Tuhan katakan untuk masalah ini, itu. Orang akan datang ke Bu Eli, orang akan datang ke Bapak Ibu, ke Pak Lipiuk. Apa yang Tuhan katakan mengenai masalah ini. Dan hikmat Tuhan mengalir kepada anak-anaknya yang senang menyembah, yang senang berbicara. Hikmat turun dan disampaikan. Firman Tuhan disampaikan. Hikmat-hikmat Tuhan disampaikan. Jawaban-jawabannya itu amazing ya, karena dia adalah penasehat yang ajaib, Raja damai, membawa damai. Kita waktu G20
Tuhan katakan berdoa sebelum November G20. Saya dan Menara Doa Bali dan juga jaringan doa wanita di Westin, kita berdoa setiap Jumat. Berdoa untuk kepala-kepala negara. Dan Tuhan katakan mereka hanya manusia. Doakan mereka. Mereka hanya manusia. Kita sepertinya mereka terlalu jauh, terlalu hebat. Tapi dengan suara Tuhan katakan doakan mereka. Karena akulah raja di atas segala raja. Dialah raja di atas segala raja. Dia raja damai. Dan kita menikmati setelah selesai dan tidak ada masalah apapun di Bali. Semua sukacita, semua senang, keputusan G20, semua dapat disetujui dan Indonesia mendapat nama. Presiden senang ya, semua kita senang. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk sore ini, Engkau menguatkan setiap hati kami. Engkaulah Bapa kami, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja, Raja damai yang kami sembah. Bapa, bukakan terus Tuhan hikmat, pengetahuan, kekayaan untuk Indonesia Tuhan, untuk anak-anak, untuk pemimpin-pemimpinmu di Indonesia, supaya Indonesia dibawa kepada kemakmuran Tuhan. Ampuni kami ya, selama ini kami hanya memandang kepada atau bersandar kepada pikiran kami. Tapi saatnya Tuhan kami mau minta advice, kami mau minta hikmat, kami mau minta apa yang Bapa mau, bukan apa yang kami mau untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Berbicara setiap kami Tuhan, karena kami tidak terbatas ruang dan waktu. Rencanamu untuk setiap kota-kota kami, rencanamu untuk setiap pribadi kami, rencanamu untuk keluarga kami, rencanamu untuk kota kami, dan rencanamu untuk Indonesia, pemimpin masa depan 2024. Tuhan terus berbicara kepada umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kukira hamba rabashi. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam setiap hati kami, sehingga kami mengerti rencana-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Evi sudah mendengar suara saya. Ya, puji Tuhan, terima kasih sudah berbagi kepada kita semuanya pada malam hari ini. Kita semua yang mendengarkannya sama-sama menyimak ya. Kita sama-sama diberkati, mendapatkan peneguhan demi peneguhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari yang diberkati Tuhan kita berikan aplaus kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan pewahyuan dan pengertian demi pengertian melalui hambanya kepada kita semua pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti tadi kita sudah mendengar ya, Ibu Elvi adalah seorang pendoa syafaat ya. Seorang pendoa namun juga beliau adalah Ibu Gembala dari The Throne Ministry. Fokus daripada pelayanan gereja dari The Throne Ministry ini membawa umat Tuhan lebih dalam lagi dalam penyembahan, ya, lebih lagi di dalam pujian dan penyembahan dan doa-doa, ya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada hambanya itu adalah bagian daripada panggilan, buah daripada ketaatan. Ya, karena beliau adalah penggerak doa dan juga sebagai pendiri menara doa. Ya, kalau di Papua sekarang kita sebut tempat di mana doa-doa dinaikkan siang dan malam adalah di tempat kita seperti sekarang ya, rumah doa. Tempat di mana umat Tuhan dari berbagai denominasi terbuka
untuk datang memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa bagi pemulihan pribadi, kota, desa, suku-suku, bangsa dan bangsa-bangsa. Ya, demikian juga yang di Bali ya, beliau juga melakukan itu setia sekian puluh tahun, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa tadi Bu Evi sudah berbagi kepada kita tentang pewahyuan-pewahyuan, itu adalah hasil daripada perjalanan waktu yang tidak sebentar ya, setia. Ibu tadi mengatakan setia dalam pujian dan penyembahan, dan secara konsisten juga Tuhan membukakan berbagai pewahyuan demi pewahyuan, dan akhirnya sungguh tadi kita sudah mendengar sharing, itu adalah hal yang terbaru yang Ibu Elvi sudah catat dan kita sudah mendengar bersama Ibu Evi Panjaitan ya. Bapak Ibu tentu menyimak bersama-sama tadi. Waktunya sekarang kita berbagi ya. Kita buka ruang untuk sharing ya kepada pendoa yang lain yang hadir di sini, yang sudah mendengar, mungkin ada mendapat konfirmasi ya, peneguhan demi peneguhan. Mungkin tadi dari beberapa sharing yang disampaikan, Bapak Ibu juga mendapatkan poin-poin yang dibukakan ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana di 4 pintu gerbang Indonesia, 3 yang ada mulai dari timur, utara, selatan itu adalah tempat di mana umat Tuhan berkumpul ya, disebut kantong Kristen ya. Paling barat sekali adalah pintu yang sangat paling kita doakan, itu kampung saya di Aceh ya, puji Tuhan. Dan dikatakan perlu hikmat dari sorga untuk mengelola kekayaan yang sudah tersedia khususnya di timur, di tanah Papua ini, karena teknologi yang ada sekarang ini belum cukup memadai untuk bisa mengeksploitasi ya, perlu hikmat Tuhan. Waktu Bu Elvi tadi menceritakan hal yang baru kita dengar bersama, kita tidak mengkultuskan nama ya, tetapi itu adalah karena ini forum doa ya, tentu kita berbagi dalam konteks doa ya. Hambanya Bapak Pendeta Lipius itu kenapa pemimpin-pemimpin bangsa ini tertarik mendengar kesaksian atau mungkin nasihat, karena di situ ada hikmat ya. Ada hikmat dan hanya ada dalam pengurapan ya. Jadi itu yang kita sekarang sungguh lihat bagaimana Tuhan sedang bawa gerejanya untuk berperan di tengah bangsa kita ya. Dan tadi dikatakan pintu gerbang ini sangat didoakan supaya dengan hikmat Allah, pengelolaan kekayaan yang ada itu benar-benar boleh dapat dilakukan ya. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, atau mungkin meng-refresh kembali sedikit. Dan ada yang perlu digarisbawahi adalah Bapa mencari penyembah yang demikian. Kalau dalam terjemahan LAI, Bapa menghendaki ya. Kalau terjemah sehari-hari ternyata ada kata mencari ya. Jadi kalau kita boleh lihat kata mencari dan menghendaki, dua-dua memiliki makna yang kuat ya. Itu adalah sesuatu di mana Tuhan itu membutuhkan orang yang seperti demikian, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran ya. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh membagikan. Saya bukakan forum ini. Ada Ibu Rika dari Medan, pendoa. Ibu, ya silakan Ibu Mariam. Nanti Ibu Rika ya. Halo. Ya. Halo. Iya Bunda. Iya tadi waktu penyembahan ada konfirmasi. Iya tadi penyembahan Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang mengarahkan pandangannya. Tuhan sedang mendengar pujian penyembahan dari timur. Kemudian akan ada terjadi sesuatu dan itu menggoncangkan dunia. Tuhan kerjakan mulai dari timur. Demikian konfirmasi. Suara Ibu agak kurang kami dengar, tapi intinya adalah Tuhan sudah mendengar pujian penyembahan dan ke depan ini akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang menggoncangkan, iya, dan itu menggoncangkan dunia karena tidak masuk di akal logika manusia. Tapi Tuhan kerjakan mulai dari timur.
Oke, kita akan catat ya. Bersama teman-teman boleh mencatat akan terjadi sesuatu dan itu akan menggoncangkan dunia. Tampaknya itu sesuatu yang positif ya, yang akan melahirkan akhirnya nanti kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sementara menunggu Bapak Ibu akan berbagi, saya pikir tidak kebetulan ya. Tadi sore ada 2 orang teman ya, yang satu dari Rote ya. Bapak Viko Amalo, beliau ini adalah raja dari suku Termanu di Pulau Rote. Lalu satu orang lagi Ibu Mardiana namanya, beliau ini praktisi di bidang hukum namun juga seorang pendoa. Jadi hari-hari ini Ibu Mardiana juga sedang dibawa Tuhan untuk fokus ke Rote untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di pulau ini. Dari perbincangan tadi lewat telepon kami ada telekonferensi ya, kami bertiga berbincang. Pak Viko Amalo, beliau ini kapten pilot ya. Dia punya juga jasa penerbangan di Papua sini dan juga di beberapa tempat lain di kantong Kristen. Tapi sekarang Pak Viko memilih untuk taat kepada Tuhan, dia kembali ke Rote. Padahal base-nya secara bisnis ya ada di Jakarta. Ya walaupun ada usahanya juga di Papua sini, tapi dalam beberapa tahun terakhir dia kembali ke Rote dan ya taat di sana dan tentu ada kesaksian nanti sangat panjang. Tetapi intinya adalah bagaimana hari-hari ini pintu-pintu yang tadi disebut oleh Ibu Evi. Ya, jadi ada transfer of wealth ya, dari transfer kekayaan kalau kita memang ada di dalam doa-doa untuk daerah-daerah di mana kita fokus berdoa ya. Dan tadi ada kesaksian yang sangat luar biasa, penggantian kerugian dari pemerintah Australia atas pencemaran rumput laut di daerah kawasan Rote yang jumlahnya itu bisa membangun Rote ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Evi tadi ya, dengan hikmat Tuhan ya, Tuhan akan membongkar atau memberdayakan kekayaan alam yang ada. Jadi kalau tadi dari diskusi atau dialog dari 2 orang hamba Tuhan, untuk Rote Tuhan sudah berikan ya tanda-tanda itu jumlahnya sangat luar biasa, katanya bisa membangun untuk kesejahteraan rakyat di Pulau Rote. Dari pemerintah Australia yang akan melakukan penggantian itu adalah sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak terlalu diharapkan. Banyak negara di dunia dicemari oleh negara lain tetapi diem aja. Tetapi negara Australia memutuskan untuk mengganti kerugian masyarakat Rote ya, karena ada kebocoran minyak atau apa dari kapal tanker yang merusak biota laut yang ada di Pulau Rote. Nah, tadi Ibu Evi mengatakan untuk Papua, jadi kekayaan yang Tuhan berikan itu ini yang apa, ini yang privat segala ini belum seberapa. Jadi perlu hikmat Tuhan. Ya perlu anak-anak Tuhan yang terus berdoa, menaikkan pujian, penyembahan, bahkan bagaimana nanti dengan hikmat Tuhan itu pula mengelola. Ya, jadi mungkin sekarang Tuhan masih simpan juga, kata Tuhan belum pandai engkau mengelolanya. Perlu hikmat Allah sehingga semuanya nanti akan Tuhan bukakan ya. Tapi sekarang disimpan-simpan ya, kita tahu ada cerita mengenai ada yang disimpan-simpan ya. Untuk itu kita akan terus berdoa. Itu tambahan sharing dari saya. Jadi apa yang Ibu Evi tadi sampaikan, untuk saya tadi sudah bicara di pintu gerbang selatan di Rote ya. Kita di sini disebut tadi di pintu gerbang timur ya. Saya juga mendapat cerita tentang ada terjadi sesuatu di Talaut di pintu gerbang utara. Ya, karena itu anak-anak Tuhan beberapa sekarang mulai fokus juga membangun mesdah di Talaut di pintu gerbang utara. Ya, sampai nanti akhirnya ada satu hamba Tuhan mengatakan Sumatera yang di ujungnya itu pintu gerbang yang satu ya, dikatakan bahwa suatu saat Sumatera akan memimpin gereja-gereja Tuhan di Indonesia menyembah Allah di Yerusalem. Itu ini sebuah doa, sebuah nubuatan, karena ini forum doa, saya pun berani menyampaikan. Mohon Bapak Ibu juga menangkapnya secara perspektif doa. Ya, terima kasih. Silakan untuk yang lain untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu juga boleh tangkap dalam sepanjang sharing kita malam hari ini. Silakan. Baik,
kalau sudah tidak ada, saya minta kepada Ibu Maryam untuk naikkan doa. Kita berdoa untuk tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau sudah tidak kekurangan, ya itu dia, nothing wanting. Tidak ada lagi yang kita mau, semuanya sudah sempurna. Ya, tak akan kekurangan aku. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini, gereja Tuhan tuh menangkap betapa dahsyatnya apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Tetapi kita kadang lebih memilih cara A, B, dan C sehingga kita kekurangan. Tapi Tuhan sesungguhnya mengatakan, akulah gembalamu. Jadi tak akan kekurangan, nothing wanting. Kalimat itu, kata-kata itu sangat dalam maknanya ya. Dan kita berdoa biarlah Tuhan terus pakai Ibu Elvi, Pak Hendrik Pardede, Evi Panjaitan ya. Dan Pak Hendrik Pardede untuk terus setia. Tidak mudah untuk seorang profesional seperti beliau ya, salah satu notaris yang paling dikenal di Kota Bali, Denpasar, mau memilih untuk jadi pendoa. Tidak mudah juga untuk seorang Pak Hendrik Pardede, seorang pengusaha kelas provinsi di sana, memilih untuk membangun menara doa saja. Dan sekarang mereka bergerak terus dengan panggilan ini dengan setia, namun nothing wanting mereka Tuhan sediakan, luar biasa kelimpahan ya. Silakan dengan pokok doa ini agar kita gereja Tuhan juga lebih lagi untuk melihat firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Silakan Ibu Maryam dengan pokok doa ini kita akan dukung bersama. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih kalau di akhir zaman ini Tuhan terus mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kami bersyukur Engkau dapati ada penyembah-penyembah yang benar yang ada di dalam Papua, rumah doa segala bangsa. Sehingga Engkau terus mengkonfirmasi hal-hal yang rahasia yang tidak pernah kami mengerti dan pahami, yang di luar dari logika kami. Namun Tuhan terus konfirmasi bagi kami, para pendoa yang Tuhan pilih dan Tuhan urapi, Tuhan khususkan, ada berdiri bagi bangsa Indonesia, bangsa-bangsa dan bangsa umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Kami bangga, kami bersyukur Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan menyampaikan hal-hal yang rahasia yang akan terjadi ke depan. Sebagaimana Tuhan sampaikan kepada Nabi Nuh bahwa akan datang air bah. Begitu juga kami di akhir zaman ini. Kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kau boleh memilih kami untuk menjadi anak-anak pilihan-Mu di akhir zaman ini. Untuk mengerti dan memahami isi hati Bapa. Apa yang akan Bapa kerjakan ke depan. Engkau beritahukan bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau pilih, yang Kau khususkan di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu, Injil yang adalah kekuatan Allah. Injil yang adalah Allah sendiri. Allah bukan manusia sehingga Allah berdusta akan janji-janjinya. Allah pasti menepatinya. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan suruhkan itu pasti akan tergenapi, pasti akan terjadi. Terima kasih banyak Bapak buat konfirmasi-Mu bahwa dalam waktu dekat ada sesuatu yang akan dikerjakan dan di luar dari logika dan kemampuan manusia, dan itu menggoncangkan dunia bahwa Allah yang Tuhan, Allah yang adalah Allah yang hidup, yang kami sembah, yang ada di atas tanah Papua, di bangsa Indonesia, dari timur, dari pintu gerbang emas ini Tuhan. Kami akan mendemonstrasikan bahwa Allah kami Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, penguasa tunggal langit dan bumi. Sehingga banyak umat yang ada di atas muka bumi ini datang bertekuk lutut, mengaku dengan bibir lidah mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah yang hidup,
Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, Raja di atas segala raja. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pun pernah menerima konfirmasi lewat ibadah-ibadah di dalam jemaat bahwa Tuhan belum mengeluarkan berkat-berkat yang ada di timur, di tanah Papua ini. Belum semuanya keluar karena orang-orang yang cerdas seperti Daniel yang memiliki roh yang berbeda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bahwa Engkau sudah memilih dan mengkhususkan orang-orang khusus seperti Daniel yang memiliki roh yang berbeda, Daniel yang memiliki hikmat, kepintaran untuk mengelola kekayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang berbeda seperti Yosua, roh yang berbeda seperti Yusuf yang diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah memilih dan mengkhususkan orang-orang dari timur ini untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan, sehingga bangsa-bangsa boleh diberkati dari Papua, dari ujung timur, pintu gerbang emas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta Lipius Biniluk yang Tuhan khususkan di akhir zaman ini sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Kami bangga Tuhan, Engkau boleh pilih dan urapi secara khusus. Sebagaimana Yeremia Tuhan, Engkau mengkhususkan, Engkau mengkuduskan sejak dalam kandungan ibunya. Kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan, yang merasa diri hebat, yang merasa diri pintar, di mana orang selalu menilai bahwa orang Papua adalah orang terbodoh, orang termiskin, terkebelakang. Namun Tuhan khususkan, Tuhan pilih dan Tuhan angkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini saatnya penggenapan firman-Mu terjadi menggoncangkan dunia, bahwa orang-orang yang dianggap terkebelakang, orang-orang yang dianggap bodoh, namun Tuhan memberikan hikmat pewahyuan dari sorga untuk menyatakan rahasia-rahasia ilahi yang tertutup berabad-abad tahun lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembalikan pengurapan baru bagi Bunda kekasih, Bunda Evi yang sudah menyampaikan isi hati Bapa. Kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau, gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anak-anak yang Tuhan taruh di ufuk timur, di Papua, di pintu gerbang emas, adalah Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa, sehingga setiap lutut bertekuk dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus yang orang Papua sembah adalah Yesus Kristus yang ajaib, juru selamat dunia, juru selamat setiap umat yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu, dahulu sekarang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan sumber segala sesuatu. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih doanya Ibu Maryam. Haleluya, kita percaya setiap doa yang naik dari hati kita yang ditaruh Roh Kudus di sana, percaya bahwa ada terobosan demi terobosan yang akan terjadi. Kita percaya doa kita sudah didengar dan sudah dijawab Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya saya minta dengan kasih kepada Ibu Rika Zandriani. Bapak Ibu yang kekasih, karena tadi disebut ya 4 pintu gerbang, yaitu di Papua, di timur, selatan Rote, utara di Talaut, yang satu lagi di Aceh. Ibu Rika ini dengan suaminya Pak Samuel Luketo mungkin hampir sekitar 15 sampai 20 tahun tinggal di Aceh pasca tsunami ya Ibu ya. Dan sangat intens saat itu juga di Menara Doa di Banda Aceh. Ya. Bu, kita akan berdoa ya di keempat pintu gerbang ini agar terjadi pewahyuan demi pewahyuan lewat rumah-rumah doa atau menara-menara doa, di mana pendoa-pendoa
setia dan taat terus melakukan bagiannya menjadi penjaga pintu gerbang kota dan bangsa di 4 titik ini. Dan kita berdoa untuk kesatuan hati di antara berbagai komunitas pendoa yang ada di tengah bangsa kita. Ya, dalam Zoom ini, kita ini terdiri dari berbagai kota, pulau, dan hampir semua pulau ada mewakili walaupun hanya 1 orang. Tetapi kita ada bersama-sama. Dan kita berdoa terus untuk terjadinya unity yang semakin kuat ya di antara gereja tubuh Kristus. Namun saya percaya semuanya itu dimulai dari unity di antara pendoa. Karena pendoa yang mendoakan unity. Ya, jadi unity-nya di antara pendoa yang berdoa dulu. Terjadi baru terobosan demi terobosan terjadi. Ya, kita akan terus berdoa untuk hal ini. Silakan Ibu Rika supaya terobosan-terobosan terus terjadi, pewahyuan demi pewahyuan terus dibukakan, dan hikmat Allah itu akan benar-benar akan membawa gereja Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah bangsa kita. Silakan Ibu Rika, dengan pokok doa ini kita akan dukung bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan. Mewakili setiap para pendoamu yang ada di bangsa Indonesia, baik di pintu gerbang timur, barat, utara, dan selatan. Kami berdiri Tuhan di pintu gerbang barat Aceh Lonsayang. Kami sungguh mengasihi Aceh sebagaimana Engkau mengasihi Aceh Tuhan. Bahkan para pendoamu, rumah-rumah doa yang di sana, bahkan gereja Tuhan. Biar keunitian yang daripadamu terjalin dengan baik bagi Aceh. Untuk Aceh boleh sehidangan makan dengan Engkau Tuhan. Untuk Aceh boleh menikmati kasih anugerah yang Kau berikan bagi bangsa-bangsa lain. Bagi tiap-tiap provinsi-provinsi di bangsa ini. Saat ini kami persembahkan Aceh Lonsayang bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdiri Tuhan, mendedikasikan Aceh kembali di tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di atas mesbah kudus-Mu bergabung bersama dengan para pendoa-Mu. Dari berbagai kota di 38 provinsi dibangsakan. Terlebih bagi Aceh sendiri dengan menara doa yang ada di 5 kota, Tuhan, 5 kota Kabupaten Aceh. Untuk mereka berunity, Tuhan, untuk mereka terus membawa Aceh bagi hormat kemuliaan. Dan kami berdiri saat ini atas Aceh membatalkan apa yang sudah mereka lakukan Tuhan dengan pengucapan, dengan berkomitmen kepada ilah-ilah yang mereka tidak kenal. Membatalkan apa yang sudah mereka perkatakan Tuhan dengan 2 kalimat syahadat itu Tuhan. Untuk mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, mencari wajah-Mu, tinggal dalam anugerah, dalam kasih yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini saatnya pintu-pintu gerbang di Aceh yang tertutup di beberapa kabupaten, bahkan di 5 kota. Terbuka Tuhan, untuk Aceh menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk Aceh Tuhan memberikan komitmen mereka di hadapan Engkau Tuhan, Raja di atas segala. Yang adalah Khalik langit dan bumi atas Aceh. Dan kami percaya Tuhan, pertobatan yang daripada-Mu terjadi Tuhan atas Aceh di dalam nama Tuhan Yesus. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, lansia, manula. Setiap laki-laki dan wanita Tuhan. Bahkan setiap pemuka-pemuka agama yang ada di sana. Bahkan setiap Tuhan ustaz, bahkan juga Tuhan. Semuanya Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, berbalik dari iman mereka yang lama, berbalik kepada Engkau Tuhan, kepada junjungan yang tinggi, kepada Isa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami para pendoa-Mu, pakai kami Tuhan, anak-anak yang ada di garis depan, untuk memberitakan kabar baik kepada Aceh, untuk membicarakan akan segala kebaikan Tuhan, akan segala pengampunan yang sudah Kau taruh, yang sudah Kau berikan melalui salib-Mu Tuhan. Maka melalui kebangkitan-Mu Tuhan, terbukalah mata Aceh saat ini Tuhan, terbukalah telinga mereka, terbukalah terlebih hati mereka. Kami percaya Tuhan, sesuai Yeskiel 36 ayat 37, akan banyak datang berduyun-duyun manusia Aceh untuk datang kepada kerajaan. Akan begitu banyak mereka Tuhan berlari mencari Engkau di akhir zaman ini, yang menyelamatkan mereka dari ketidakmengertian mereka selama ini.
yang tidak Tuhan. Mari Bapak saat ini kami percaya. Nah saatnya kekayaan yang ada di Aceh dikelola dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Manipulasi korupsi yang ada di pemerintahan Tuhan. Dari gubernur, wali kota, bahkan bupati, lurah, camat Tuhan. Mari DPRD, Tuhan DPD kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan pada Aceh. Agar kemuliaan-Mu nyata atas Aceh. Agar pertobatan yang daripada-Mu nyata atas Aceh. Bahkan para alim ulama. Bahkan tidak ada penutupan gereja. Tidak ada hal-hal yang Tuhan mengatakan kami minoritas. Tidak ada lagi kesetaraan yang daripada-Mu yang boleh ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah waktu-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Aceh dimenangkan bagi kerajaan. Karena Aceh adalah umat pilihan-Mu. Bahkan kami ubahkan serambi Mekah itu menjadi serambi Tuhan Yerusalem. Untuk mereka boleh datang kepadamu menjadi pemuji, penyembah, dan roh kebenaran. Dengan Tuhan, apa yang sudah Kau berikan bagi Aceh. Dengan apa yang sudah Kau percayakan bagi Aceh. Dengan pujian penyembahan yang mereka naikkan di hadapan ilah-ilah zaman ini. Kami balikan situasi kondisi yang ada. Mereka akan menari, Tuhan akan memuji, menjembah-Mu Tuhan. Dengan irama yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biar sungguh rumah-rumah ibadah mereka dari surau, masjid-masjid, bahkan tempat-tempat ibadah mereka diubahkan menjadi rumah pujian penyembahan kepada Allah yang hidup. Kepada Isa junjungan yang tertinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sore hari ini kami persembahkan Aceh. Aceh kesayangan Tuhan, Aceh kesayangan kami, Aceh kesayangan semua penduduk Indonesia. Aceh Lon sayang Tuhan. Ke dalam kuasa hadirat-Mu, ke dalam kasih cinta-Mu, ke dalam anugerah-Mu. Untuk Aceh boleh makan sehidangan dengan Raja di atas segala Aceh. Menikmati anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih untuk para pendoa, terima kasih untuk pengabar Injil di sana. Bahkan terima kasih untuk apapun yang kami hadapi. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai kami. Bahkan teman-teman kami yang masih di Aceh. Tetap Tuhan memiliki kasih yang daripada-Mu untuk memenangkan Aceh bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih doanya Ibu Rika dan Bapak Ibu Rika dan teman-teman terus tetap konsisten setiap tahun sekali melakukan doa keliling seluruh provinsi Aceh. Keliling dari pesisir utara, barat sampai ke timur ya, sampai kembali lagi ke Medan seperti itu. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk doanya Ibu dan terus berjuang, percaya pintu gerbang barat itu akan benar-benar nanti akan menjadi pintu gerbang Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan. Ya kita akan terus berdoa. Kita tahu bahwa apa yang dinantikan oleh bangsa kita atau apa yang dinantikan oleh Indonesia adalah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan itu bisa terjadi ketika umat Tuhan berdoa merendahkan diri. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan saya sangat bersyukur sebelum saya datang di Papua, saya belum pernah melihat ada hamba-hamba Tuhan para pemimpin meresponi 2 Tawarik 7 ayat 14 ini sedemikian rupa. Mereka melakukan doa dan puasa. Puasanya itu puasa Esther. Dan berjalannya waktu saya melihat bagaimana hari-hari ini bahwa pemahaman tentang pentingnya doa itu bukan hanya sekedar lagi milik pendoa. Tetapi para pemimpin juga sudah menjadikan ini sebagai budaya. Terbukti mereka sepakat untuk mendeklarasikan ada satu hari yaitu namanya Hari Doa Nasional. Dan itu deklarasikan waktu peresmian daripada rumah doa ini. Nanti tanggal 5 Juli kita akan merayakan mengucap syukur untuk Hari Doa Nasional yang pertama di Indonesia. Dan itu akan diadakan di kota Medan. Saya percaya ya Medan sebagai salah satu kantong Kristen di Indonesia, ibu kota dari Sumatera Utara ya. Di sana ada Nias, ada suku Batak dan banyak lagi suku-suku yang lain yang ada di Sumatera Utara. Hari-hari ini Tuhan sedang mau mengusik atau menarik perhatian
daripada suku-suku di Sumatera Utara, karena Tuhan tunjuk hari doa nasional pertama tuan rumahnya Kota Medan. Karena itu kita mau berdoa, tanggal 5 Juli adalah satu momentum yang sangat luar biasa. Ada pertemuan yang spesial, satu ucapan syukur karena ada hari doa di Indonesia. Saya minta dengan kasih kepada Ibu Dewi untuk menaikkan pokok doa ini. Kita berdoa, ada ketua panitia yaitu saya tidak kenal namanya atau saya tidak kenal, yaitu istri daripada Bapak Luhut Panjaitan ya sebagai ketua panitia, dan tim daripada Pak Bambang Yonan di sana sebagai pelaksana yang akan mengundang gereja-gereja di seluruh Indonesia. Diperkirakan 10.000 orang akan hadir. Kita berdoa untuk persiapan-persiapan dari tim kerja, dan juga gereja-gereja akan mempersiapkan diri untuk menghadiri acara ini, dan biarlah di sana nanti nama Tuhan yang akan dimuliakan. Silakan Ibu Dewi, dengan pokok doa ini kita akan mendukung bersama. Baik, makasih Bu Eli. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat anggur baru-Mu yang terus Kau tambah-tambahkan di dalam setiap kirbat hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dengan segala ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena kami terus akan mencari wajah Allah dan kebenaran-Mu terlebih dahulu dalam hidup kami. Maka segala sesuatunya Tuhan tambahkan di dalam setiap apapun yang menjadi kebenaran hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyatakan bahwa dari pintu gerbang timur-Mu Bapa akan terjadi lawatan Tuhan, akan terjadi Tuhan bahwa Papua pintu gerbang timur-Mu akan menjadi berkat Bapa di tengah bangsa kami, ke barat Bapa, dan juga sampai ke seluruh bumi dan sampai ke Yerusalem, maka semua kesudahannya itu akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, biarlah firman-Mu Bapa yang terus meneguhkan setiap kami, khususnya pintu gerbang timur-Mu Bapa, biarlah Tuhan kekayaan yang sudah Tuhan nyatakan atas daerah timur Tuhan, biarlah dapat dikelola dengan baik dan benar. Hikmat yang daripada Allah mengalir bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di timur Tuhan, sehingga benar-benar Bapa di surga, kekayaan itu yang akan Bapa membawa setiap anak-anak-Mu Bapa boleh menjadi berkat. Boleh Tuhan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berdoa Tuhan, khususnya pada tanggal 5 Juli di mana akan diadakan momentum Bapa, di mana hari doa nasional pertama di Indonesia Tuhan, yang diadakan di rumah doa persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami berdoa bagi istrinya Pak Luhut Panjaitan sebagai ketua, dan juga Tuhan tim pelaksana dari Bapak Bambang Yonan Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap segala sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan. Biarlah semuanya itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Biarlah Bapa di surga, seluruh aras gereja, seluruh denominasi yang diundang Bapa, bahkan rencananya 10.000 akan datang Tuhan berdoa, berbalik dari perbuatan yang jahat, merendahkan diri, mengangkat tangan Tuhan untuk Indonesia, maka Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui Tuhan doa nasional ini Tuhan, gereja Allah boleh bersatu, gereja Allah Tuhan menegakkan kerajaan Allah di Indonesia. Segala tembok-tembok denominasi itu Tuhan Yesus, walaupun kami ada berbeda-beda tempat, berbeda-beda denominasi, tetapi kami tahu Tuhan setiap gereja adalah seluruhnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menuai jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan. Biarlah seluruh Tuhan tembok-tembok denominasi yang selama ini membatasi setiap gereja-gereja bersatu, saat ini kami perkatakan, kami runtuhkan Tuhan setiap tembok-tembok itu yang membuat gereja tidak bersatu. Biarlah seluruh gereja boleh bersatu, satu tubuh dan kepalanya adalah Yesus. Kami percaya Papa, pada saat gereja Allah bersatu, kuasa Allah bekerja. Oh Tuhan, kami percaya Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia akan mengalami Tuhan Yesus revivalnya Allah. Sehingga Papa, Indonesia menjadi kesaksian Allah di bangsa-bangsa, di mana Tuhan nyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami perkatakan 280 juta jiwa yang ada di Indonesia akan mengenal dan telah mengenal nama Yesus. Bahkan Tuhan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan jiwa-jiwa itu. Dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, asalkan Tuhan Yesus gereja Allah bersatu Tuhan. Dan pendoa-pendoa dibangkitkan Bapa di 38 provinsi yang ada. Terus berseru, tidak jemu-jemu, tetap berdoa. Maka Tuhan akan melihat seruan anak-anak Tuhan. Akan kau melihat Bapa, kau tampung di kirbatmu. Maka tepat pada waktunya Tuhan, terjadilah Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. 280 juta jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Papa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi peserta-peserta yang akan datang dari luar kota Tuhan. Allah yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, setiap kerinduan-kerinduan pendoa-pendoa Papa yang ingin Tuhan mengikuti hari doa nasional ini. Allah tolong mereka, biarlah cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Karena pada saat kerinduan kami Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memenuhinya. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan. Khususnya buat Indonesia yang kami kasih ini Papa, di mana saat ini adalah di mana akan mempersiapkan Tuhan Yesus pemilu di tahun 2024. Kami berdoa terus Bapa, kami mengawal pemilu kami ini Tuhan. Kami memberkati Bawaslu, kami memberkati KPU Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi Tuhan Yesus yang melakukan pemilu ini dengan jujur, adil, dan dengan segala Tuhan Yesus damai Tuhan ada di sana Tuhan. Kami memberkati mereka supaya tidak Tuhan Yesus memihak satu dengan yang lainnya, tapi benar-benar melakukan dengan keadilan dan kejujuran. Berkati Tuhan, kami percaya pemimpin-pemimpin yang kau pilih bagi bangsa kami, baik itu dari presiden, wakil presiden, legislatif kami, MPR, DPR, DPR RI Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah kami, para gubernur, wali kota, bupati, biarlah Tuhan yang memilihkannya bagi kami. Pada saat kami Tuhan berseru-seru kepada Tuhan, kami rindu pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang mementingkan rakyat Indonesia, maka kau menyediakannya bagi kami ya Tuhan. Kami rindu memiliki pemimpin seperti itu, Papa. Maka 38 provinsi ini, Papa, akan mengalami kemakmuran, akan mengalami kesejahteraan Tuhan. Oh, 7 bidang yang ada bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Papa, kami terus mengawal pemilu ini, Tuhan. Biarlah setiap ormas-ormas yang ada, setiap Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang saat ini, Tuhan yang ingin mengganggu, yang ingin mengintimidasi, yang ingin membawa roh pemecah belah bagi bangsa kami, saat ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan diam. Engkau tidak bisa berkuasa, engkau tidak bisa mengintimidasi Indonesia. Karena Indonesia ada damai sejahtera Tuhan. Indonesia ada dalam keamanan Tuhan. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya ada pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas Indonesia. Di pintu barat, timur, selatan, utara kami perkatakan ada pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Sehingga Tuhan setiap apapun yang coba-coba membawa Indonesia di dalam perpecahan, semuanya terhalau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami serahkan Tuhan rencana untuk doa nasional nanti Tuhan. Terus memberkati panitia-panitia yang ada Tuhan. Unity ada bersama. Perbedaan pendapat boleh ada. Tetapi segala sesuatunya semuanya sepakat oleh karena Tuhan yang sudah membawa setiap tim dalam kerendahan hati. Unity ada bersama-sama Bapak. Maka kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan 10.000 orang berdoa. Oh Tuhan akan menggoncangkan Indonesia. Akan menggoncangkan 38 provinsi yang ada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan setiap orang yang datang adalah memiliki kerinduan yang sama. Untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera, untuk Indonesia dimenangkan, revival Allah terjadi, gelombang pertobatan Allah terjadi di Indonesia yang kami cintai. Terima kasih kami memberkati Kota Medan Bapak sebagai tempat di mana Tuhan doa nasional ini diadakan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada keamanan Bapa. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu Tuhan. Kota Medan aman Tuhan, kami percaya. Segala kriminal, segala apapun Tuhan yang coba-coba mengganggu, semuanya kami katakan diam di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kuasanya. Kami percaya ada damai sejahtera Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik.
tepat Tuhan Yesus seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan Yesus sampai dari awal sampai akhir seluruh acara rangkaiannya Papa boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Pak Lipius sebagai penggerak dari segala sesuatunya ini Tuhan. Nabi-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk bangsa Indonesia ini Papa. Kami berkati Ibu Tuhan, kami memberkati anak menantu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatunya Tuhan, Allah Tuhan yang melindungi mereka kemanapun mereka pergi. Allah melindungi, aman dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap segala sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam hatinya dapat diimpartasikan bagi semua Bapak rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus Allah kami yang dahsyat. Kami serahkanlah doa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Terpuji termulialah Kau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih doanya Ibu Dewi. Kita percaya bahwa terobosan demi terobosan sedang terjadi dan terus terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya saya minta dengan kasih kepada Ludia untuk Ludia disorong untuk kita menaikkan doa, satu pokok doa untuk Papua. Tadi dan selalu ya, sering sekali kita mendengar penyataan-penyataan atau pewahyuan-pewahyuan seperti yang kita baru dengar dari hambanya Ibu Evi, bahwa Papua ini ada satu pintu gerbang yang sangat strategis, pintu gerbang yang nanti akan membawa pemulihan, mengawali pemulihan terjadi di antara bangsa dan bangsa-bangsa. Ya, kita berdoa untuk keadaan di tanah Papua biar ada rekonsiliasi dari berbagai stakeholder yang ada, kelompok-kelompok yang ada, mulai dari pemerintah, gereja, dan adat. Ya, kita juga melihat bagaimana tipu daya daripada si jahat begitu rupa, terjadi perpecahan di sana sini, terjadi luka, terjadi kepahitan di sana sini. Kita berdoa bagi terjadinya satu rekonsiliasi, terjadinya satu pemulihan, karena kita tahu ini waktunya gereja benar-benar menyadari situasi dan keadaan yang ada dan mengambil tindakan yang tepat, yang benar untuk terjadinya satu pemulihan dan rekonsiliasi yang dimulai dari negeri ini, dari tanah ini. Ya, kita tidak mau tertipu lagi, kita tidak mau terkecoh lagi. Saatnya gereja bangkit. Tadi seperti Ibu Evi juga mengatakan, saatnya gereja di Papua bangkit. Jadi akan terjadi unity, akan terjadi kesembuhan, dan berdoa untuk daerah-daerah yang sedang konflik. Di sana perpecahan hebat secara alam nyatanya, jasmaninya terjadi di dalam berupa bentuk konflik. Ya, konflik bersenjata, konflik ketegangan terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan aparat. Ya, berdoa untuk pilot yang masih terus didoakan, dan juga ketegangan yang terjadi di beberapa titik di tanah Papua. Tentu Ludia juga sudah lihat dan tahu. Kita akan doakan ini semuanya, pemulihan akan terjadi. Silakan dengan pokok doa ini Ludia, kita akan dukung bersama. Maha besar Tuhan kami, Engkau Yahweh, Engkau Jehovah Jireh. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah segala sesuatu, bahkan sia-sialah hidup kami, dan merupakan satu kemurahan anugerah besar untuk kami ketika kami boleh dipulihkan Tuhan kembali lagi dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga kami yang tadinya binasa, kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika Tuhan yang sudah turun tangan, Tuhan yang datang dalam kemuliaan untuk mengangkat kami manusia, maka hidup kami ini menjadi baru kembali. Itu pun terjadi di atas tanah ini, atas tanah Papua. Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, merendahkan diri kami di atas tanah ini. Ketika kami semua berlutut dan kami semua tersungkur di kaki Tuhan,
maka kami percaya Tuhan, pemulihan itu akan terjadi, rekonsiliasi terjadi di atas tanah ini. Tuhan, Engkau yang punya kami, Engkau yang punya tanah ini, Engkau yang memiliki segalanya, sehingga tidak ada satupun yang bisa berbicara tanpa izin-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa bertindak tanpa izin Tuhan. Kami datang kepada Tuhan memohon Tuhan akan terus mengerjakan pemulihan-pemulihan besar di atas tanah Papua. Terima kasih Tuhan, kami melihat Tuhan baik sekali dan ada banyak terobosan-terobosan yang mulai terjadi di tahun-tahun ini. Tuhan bergerak dengan begitu luar biasa karena ada pertobatan-pertobatan terjadi, ada doa-doa, ada imam-imam yang sudah mulai membangun mesbah-mesbah lagi di atas tanah ini. Itu semua karena Tuhan yang menggerakkan. Kami hanya bisa mengikuti apa kata Tuhan di dalam hidup kami ini. Tuhan, terima kasih banyak. Biarkanlah kami mau tetap ada di kaki Tuhan dan melihat Tuhan bekerja terus lagi. Kami mau kembali dan membawa seluruh umat Tuhan, siapa saja yang ada di bawah kepemimpinan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, semua boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja terus dan memulihkan seluruh tanah Papua ini dari Sorong sampai ke Merauke, semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya mulai merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan di setiap kota-kota, di setiap desa-desa yang ada di atas tanah Papua. Biar itu terus merambat terus sampai ke pedalaman-pedalaman di mana saja yang belum terjangkau, itu akan semuanya dipenuhi. Sebab cahaya Tuhan sudah turun, sinar kemuliaan Tuhan sudah turun di atas tanah ini. Dan kami merindukan terus Tuhan, pemulihan-pemulihan besar terjadi. Kami meminta Tuhan terus memakai anak-anak Papua, putra-putra Papua, untuk mereka berdiri sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka membawa panji-panji kemenangan-kemenangan di dalam setiap tempat dan kota, desa, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka ada di hutan, mereka ada di gunung, mereka ada di lembah-lembah, dimanapun mereka berada Tuhan. Sudah mulai mereka merasakan lawatan itu. Tuhan, gereja adat dan pemerintah sudah membangun itu. Kami merasakannya terjadi Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin kota yang sudah membangun hubungan kemitraan yang sangat nyata. Itu terjadi sehingga ada pemulihan-pemulihan besar dalam pemerintah kami Tuhan. Tuhan, ini satu hal yang luar biasa yang kami lihat, dan ini akan terus terjadi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai benar-benar Tuhan seluruh tanah ini Tuhan melihat Tuhan datang dan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dari timur ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Ada hal-hal yang sekiranya kami belum sampai ke sana, kami minta hikmat Tuhan bekerja dalam kami. Roh Tuhan terus membakar kami sehingga kami terus melayani Tuhan. Roh kami tidak akan pernah padam untuk melayani Tuhan. Di dalam doa terus kami bekerja, di dalam doa terus kami mencari Tuhan. Dalam keadaan apapun situasi yang terjadi di atas tanah ini, tidak akan kami mundur untuk tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini hati kami, anak-anak Papua, anak-anak yang merasakan Tuhan baik bagi kami. Ada keadilan yang kami rasakan Tuhan di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasa bangga menjadi anak Papua. Sekalipun
kami datang di atas tanah ini Tuhan, tapi kami sungguh melihat Tuhan adil, Tuhan baik bagi kami semua. Terpujilah Allah kami yang hidup, Allah yang memberkati tanah Papua, Allah yang mengasihi Papua, Allah yang mencintai Papua. Dan kami menikmati semua kebaikan Tuhan, karena kami tinggal di tanah ini Tuhan. Karena kami boleh merasakan semua yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami ada di atas tanah ini. Sungguh Tuhan Engkau baik. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan mau tetap bekerja luar biasa atas tanah ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di kejauhan pandangan mata kami Tuhan. Biarlah mereka pun juga bisa menikmati lawatan Tuhan dan sukacita yang ada di tanah Papua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sinar kemuliaan Tuhan terus ada di atas tanah Papua. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ludia doanya. Kita percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan, pemulihan demi pemulihan terus terjadi melalui mesbah-mesbah yang terbangun di berbagai penjuru tanah Papua yang diinisiasi oleh imam-imam, para pemimpin. Mereka adalah Bapa rohani atas Papua. Ya, puji Tuhan untuk semua karya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita percaya terobosan demi terobosan pintu gerbang timur terus terjadi dan sedang terjadi dan akan terus semakin disempurnakan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kami persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Lipius Biniluk ada di tengah kita untuk boleh menyampaikan sesuatu sebelum nanti Bapak akan bawa dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Silakan Bapak Pendeta Lipius, Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Saya tetap tidak buka video dulu di rumah, begitu saya tidak ke rumah doa ketemu Ibu Eli, masih di luar. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Evi Susanti Panjaitan. Luar biasa firman Tuhan. Tuhan berkatimu selalu. Dengan ya Pak, kita undang tanggal 9. Tanggal 9 bulan apa Ibu? Bulan Juli Pak. Bapak kan ke Medan tanggal 5. Nah, iya, jadi itu kalau dia. berkenan ke Bali tanggal 9 kita ada acara Angel Festival. Oke. Itu dia. Bapak begini. sharing. Saya sampai kirim utusan dari Papua, Pendeta Ishak Deda yang saya utus. Saya sendiri harus kembali bersama beberapa tim. Tanggal 7 sudah harus kembali, tiba di sini tanggal 8. Terus tanggal 8 juga lanjut ke Sorong. Manokwari. Pertemuan dengan Wapres dan timnya di Manokwari sampai tanggal 11 atau 12. Baru kembali lagi acara sidang klasis di sini. Hanya saya lagi pikir saya harus ke Medan ketemu Ibu Dewi tanggal 25 besok hari Minggu. Seperti Ibu itu. Devi Simatupang. Ya. Iya, Dewi Medan ini. Dewi Simatupang ya? Oh, Panjaitan Bu, Panjaitan. Oh, sesama Panjaitan. Oh. Iya, Panjaitan. Yang istrinya Pak Luhut namanya Devi Simatupang, yang istri Pak Luhut. Oh ya, istri Pak Luhut itu Panjaitan. dia ketua Ibu Devi panitia Simatupang. untuk tanggal 45. Iya. Ibu Evi juga diundang datang saja ke Medan, bawa tim itu sama-sama. Hanya 2 hari saja, tanggal 4 dan 5. Tanggal 4 dan 5. Iya, siap di sana ini. itu pemimpin banyak sekali. Pemimpin di sana banyak. Kalau ada waktu selang, mereka nyanyi. Tadi suara mereka bagus sekali, Bu Evi. Ya, ini pada penyanyi-penyanyi semua, Pak. Iya. Terima kasih. Ada kenalin sini Pak Tony Adam, Nyong Ambon. Silahkan. Ini yang pemain suara Ambon luar biasa. Kebetulan pekerjaannya nyanyi di
hotel, di kafe di Bali. Mantap, Jadi sekarang mantap, pelayanan. luar biasa. Sekarang jadi hamba Tuhan. Itu puji Kalau Tuhan. tadi Rio Levi dari Manado. Iya, Nah, ini Rio, kenalin. Biar Rio, Pak Lipius kenal, silakan. Pak Rio. Shalom, Nah, itu Pak. dia. Anak muda ini nih, luar worshiper. biasa Rio. Tuhan berkati anak Puji Tuhan, muda Pak. Rio. Iya. Puji Tuhan. Saya senang suara kalian tadi. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Iya, tanggal Ini mau diundang ke 45. Medan. Wow. Hanya tanggal 45 saja. Taruh tanggal 5 sore tanggal 6 pagi itu kita sudah bubar. Kami rombongan menuju kembali Jakarta Papua. Hanya beberapa orang saja, Ibu Eli dan 2-3 orang saja dari Papua karena itu. Saya tidak sebutkan karena Kalau apa, tapi boleh karena itu. Kalau Ya. boleh izin nanti Bu Eli boleh sebentar di Bali Pak sebelum ke Papua. Ikut Angel Festival. Oh, itu dia. Nanti kita bahas dulu. kita bahas, bisa atur mewakili kita ke sana bisa. Kita coba Puji atur Tuhan, itu. terima kasih. Jadi tanggal Nanti 25 saya sampaikan karena ke suami saya, Pak. iya. Tanggal 2 juga saya di Medan, Ibu Dewi, tanggal 1, 2, tapi tanggal 2 saya akan penuh di gereja Rumah Persembahan Pak Bambang Jonan. Ya, Pak. Jadi rombongan dari Papua sebelum berangkat saya sudah harus duluan di sana. Iya. Dari seluruh Indonesia, bukan dari Papua saja, tapi dari seluruh Indonesia. Seperti Siap, itu. Tapi tanggal 25 besok hari Minggu tanggal 25 ya. 25 Bapak khotbah di kita ya kan? Iya, itu tadi Bu Eli kasih tahu saya, jadi baru saya ubah jadwal ini. Puji Tuhan, terima Puji kasih Tuhan. Pak Lipius. Iya. Karena setelah acara, sebelum acara kelihatan sudah padat. Sangat padat sampai Agustus, September. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa atur jadwal seperti itu. Hari Sabtu saya sudah di Medan, hari Sabtu besok. Ya. Ada yang jemput, Pak? Gampang, nanti kita atur. Pak Bambang yang suruh jemput, antar ke Ibu Dewi. Tapi Ibu Dewi jemput juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, siap. nanti kita atur ya, kita atur. Siap, Pak. Siap. Seperti itu. Siap. Oke, dalam khotbah tadi Ibu Evi singgung juga tentang berkat dari Indonesia Timur yang akan datang, itu bagian dari doa. Terus Ibu Evi berdoa dengan timnya supaya semuanya memang ada momentum Tuhan. Jadi momentum Tuhan tidak ada orang yang bisa bendung. Kalau memang waktunya berkat-berkat hasil dari Tuhan, bahwa hutan, tanah, laut dari Papua sekarang keluar dia. Sekarang dia tidak meresap di Papua, tidak beredar di Papua, dia keluar. Tapi ada waktunya. Tadi saya ikuti sedikit, tangkap poinnya yang disampaikan. Walaupun teknologi sekarang luar biasa, 400 lebih triliun untuk ambil 265 km di bawah tanah di Tembagapura yang sudah gali. Di dalamnya luar biasa, tapi tadi ya yang saya punya iman yang tadi Ibu sampaikan, itu kecil. Teknologi yang sekarang pakai itu kecil. Tapi akan Tuhan buka itu lebih besar. Dan itu selalu saya yakin. Terus apalagi tadi Ibu siapa ini Ludia, anak saya satu yang di Sorong ini, Ibu Ludia Aipasa berdoa. Terus anak Mariam juga berdoa. Jadi itulah pada waktunya nanti memang Papua akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekarang perlu meletakkan fondasi. Fondasi harus kuat, yaitu fondasi doa dan firman. Dan pada waktunya kita akan saksikan bagaimana Papua akan menjadi berkat holistik seluruh pelosok Indonesia sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya berapa kali saya katakan orang yang terlambat hadir di tanah Papua itu rugi. Orang yang tidak datang punya hati dan pikiran untuk Papua itu rugi.
Ibu Evi sudah terlibat. Ibu Evi untung, suami juga ini untung. Artinya bersama-sama dalam satu barisan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu pertama. Karena berkat-berkat yang Tuhan sediakan akan keluar dari negeri Papua. Itu pertama. Kedua, ya ada orang-orang juga bilang Alkitab tidak tertulis itu bahwa Yesus akan turun di tanah Papua. Tapi ya bisa turun di tanah Papua. Karena kenapa orang karang lagu tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Itu kan. Itu tidak begitu sembarang orang itu karang lagu, tapi lagu itu akan terjadi, tergenapi seperti Ibu Evi sampaikan. Tapi juga kehadiran Kristus dari tanah Papua baru ke Sion, Yerusalem. Nah, ini akan terjadi dan ini tahun 2012 atau 2011. Kami membuat satu seminar bersama setelah 2008 membuat Memorandum of Understanding dengan gereja Mesianik pertama usia 215 tahun saat ini di Java Gate. Setelah kami buat itu memang Tuhan menyetujui agreement yang kami buat. Terus tanggal 2011 itu kami seminar, saya bawa hampir sekian ratus orang ke Israel, seminar bersama-sama. Baru pembicara ini Pak Ruben Berger, dia sampaikan begini, jembatan yang akan kita bangun ini jembatan spiritual Papua Israel, dan jembatan ini juga akan dipakai oleh Yesus Kristus yang adalah Raja orang Yahudi, akan ke Israel untuk memerintah. Seperti itu. Yaitu semua memang di luar dari tulisan Alkitab, tidak jelaskan. Tapi Alkitab mengatakan dia pergi ke surga dengan cara yang sama dia akan kembali. Orang Yahudi mengklaim dia akan turun di atas bukit itu yang dia terbang, dia naik di tempat itu. Itu mereka klaim di situ. Tapi orang Papua juga klaim Yesus akan turun di tanah Papua. Karena Papua kaya raya daripada Israel. Itu hanya ya maunya manusia-manusia Papua dan Yahudi. Seperti itu. Tapi ya Ibu tadi sampaikan hal-hal seperti itu. Saya punya iman selalu tergenapi pada momentumnya atau waktunya Tuhan. Seperti itu. Hanya butuh kesetiaan, komitmen, dan juga jaga kekudusan. Pendoa-pendoa tetap lurus, pelayan-pelayan tetap kerja di ladang Tuhan. Dalam dunia itulah Kristus semakin percepat untuk dia turun atau dia datang. Seperti itu. Jadi puji Tuhan untuk firman Tuhan dan juga beberapa pikiran yang sudah sampaikan. Kalau itu pendoa mereka langsung aminkan. Tapi kalau bukan pendoa, dia bicara apa itu? Orang Papua bilang, wah dia tahu dari mana. Seperti itu. Tapi kalau pendoa mereka, Tuhan bisa memberikan pencerahan. Jadi puji Tuhan. Baru ada poin lagi Ibu Evi singgung tadi untuk 2024. Itu penting sekali. Ada nasionalis religius dan religius nasionalis. Siapa yang akan pimpin religius nasionalis atau nasionalis religius untuk ke depan di bangsa ini? Ya, nasionalis religius itu tahu, itu orang-orang yang bisa dipercaya, bisa ya seperti sekarang. Tapi kalau religius nasionalis, itu sedikit ada paksaan. Sedikit ada paksaan, sedikit ada merasa mayoritas dan minoritas. Saya mayoritas akan muncul di bangsa ini tahun depan. Dan memang sudah lama mereka rindukan itu terjadi di bangsa ini. Itu sebabnya doa bisa mengubah rencana-rencana jahat itu. Dan itulah setiap tahun saya ketemu diundang oleh Bapak Presiden Jokowi, biasa pertemuan, dan pertemuan tidak pernah kami dua diskusi tentang Papua bagaimana, ini bagaimana. Dia tidak pernah tanya sejak awal ketemu sampai hari ini. Dia tanya bagaimana Bapak, menurut Bapak lihat Indonesia bagaimana?
Bapak lihat menteri ini bagaimana? Bapak lihat ke depan bagaimana? Terus Bapak, saya terpilih lagi kembali atau tidak? Kemarin bulan September tanggal 16 itu, Oktober kah? Tanggal 16 itu hampir 1 jam 9 menit, hampir 45 sampai 50 menit berbicara tentang pemilihan tahun depan. Kelanjutan atau tidak. Sisanya kita bicara tentang menteri ini bagaimana, menteri itu bagaimana, pembangunan bagaimana secara umum. Tapi dia lebih banyak keprihatinan untuk kelanjutan dan tahun depan. Dan kami dua diskusi banyak. Sampai jam 1 jam 9 menit. Beliau juga konsen. Jangan sampai religius nasionalis berkuasa di Indonesia. Ya memang akan bahaya dan tidak akan lanjutkan program yang dikerjakan Jokowi 95%. Sisanya memang harus jalankan. Itu kecil saja karena itu memang sudah tidak bisa ubah. Tapi semua program termasuk IKN Kalimantan akan dihentikan. Dengan demikian dana besar, resources yang sudah dikeluarkan semua akan rugi begitu saja. Tapi kalau nasionalis religius, maka seperti ini. Tetap hanya perlu orang Kristen perlu bangkit. Tapi dari segi positifnya juga memang religius nasionalis, itu memang pendidikan untuk orang Kristen sangat bagus. Artinya dengan adanya sedikit tekanan-tekanan dari religius grup ini, membuat orang Kristen lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak berdoa. Seperti itu. Lebih banyak baca Alkitab. Kan orang Kristen kalau ada masalah, ada tantangan, baru doa banyak. Datang dekat Tuhan, baca Alkitab, gereja penuh. Bisa saja Tuhan izinkan religius nasionalis, tujuannya untuk membangun iman Kristen. 50 juta orang Kristen Indonesia saat ini. Ya, jumlah kasar sekarang 50 juta. Ya, data mereka baru 30 juta ke bawah. Tapi data dari kami Kristen 50 juta. Malah meningkat sekarang. Seperti itu. Jadi, tapi doa kita membawa perubahan. Jadi perlu memang doa tetap untuk 2024. Di dalam proses menuju ke sana memang kriminalisasi, diskriminasi, politisasi sangat luar biasa. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Itu menjadi keprihatinan. Seperti itu. Jadi kita memang perlu doa banyak. Saya senang Ibu Evi bisa singgung secara umum semua tentang apa yang Tuhan akan kerjakan secara spiritual, tapi juga secara nation bangsa. Semua tadi sudah singgung. Tinggal kita terus doakan bersama-sama. Dan doa orang percaya sangat besar kuasanya. Itu sudah diaminkan dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Seperti itu. Jadi puji Tuhan. Tetap terus kita melayani Tuhan. Profesi pengacara, profesi sebagai pengusaha. Semua itu pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Hanya Tuhan memberikan skill berbeda-beda di bidangnya. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba di ladangnya. Ya, karena Kristus itu adalah rohaniawan sejati, birokrat sejati, dokter sejati, guru sejati, bisnismen sejati, bapak sejati. Itu. Dia adalah semuanya. Ya, sudah anak-anak Tuhan terlibatlah semua bidang itu. Tetap fokus dalam profesionalisme, tetapi bisa influence semua sesuai dengan kapasitas dan momentum bagi kita semua. Ya, terima kasih Bu Pendeta Evi, Tuhan berkati semua yang ada, Tuhan berkati kita semua. Sudah jam 9:10 menit. Ibu Eli suruh saya berdoa, penutup ya. Ya Pak, silakan Pak. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bukti cinta dan kasih-Mu, kami semua hadir melalui Zoom dan juga yang ada di rumah doa atau Papua Rumah Doa Segala Bangsa, dan juga pelayanan The Throne Ministry di Bali dengan jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami semua sudah menikmati pujian yang luar biasa dan juga firman Tuhan yang luar biasa dari hamba-Mu, Ibu Dr. Evi.
Tuhan memberkati kami semua yang sudah kami dengar itu, kami bisa lakukan ke depan, dan kami juga bawa beberapa pokok yang disampaikan masuk dalam pokok-pokok doa kami ke depan. Pada waktunya Engkau akan menyatakan itu untuk kemuliaan-Mu sendiri. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, berkati kami semua, khususnya hamba-hamba-Mu yang setia berdoa di belakang layar. Tuhan Yesus, Engkau tahu pergumulan anak-anak-Mu, pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, anak cucu, suami, istri, anak, pergumulan pekerjaan, pergumulan karir mereka. Bapa, buka jalan dalam nama Yesus. Engkau tahu harapan dan doa mereka. Engkau memberkati mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi melalui mereka mau jadi berkat bagi orang banyak, dimanapun, kapanpun yang Engkau utus dan Engkau tugaskan dan Engkau tempatkan. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini secara utuh. Terima kasih Yesus. Tarik banyak jemaat datang kepada gereja-gereja yang dilayani oleh Ibu Rosi di Bandung, Ibu Evi di Bali, Ibu Dewi di Medan, Adik Lydia Aipasa di Sorong sana. Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Purnama sebagai wakil gembala atau melayani jemaat di sana. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini, gembala-gembala jemaat dimanapun mereka berada. Perbanyak jemaat, buat daya tarik seperti magnet. Datang jiwa-jiwa baru dari mana saja, membanjiri gereja-gereja yang sedang mereka layani di akhir zaman ini untuk menerima berkat Allah, menerima siraman rohani dari hamba-hamba-Mu yang setia berdoa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kebutuhan bangunan gedung gereja, kebutuhan apa saja yang mereka gumuli, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka dan Engkau sudah menjawabnya. Dalam nama Yesus kami katakan amin untuk itu. Terima kasih Bapa karena Engkau baik. Berkati juga kami yang ada di Papua ini. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu di dalamnya Engkau ada. Engkau tidak membiarkan itu terjadi di atas tanah ini. Tapi Engkau mengerti, Engkau tahu, dan Engkau melihat dan memperhatikannya. Dan pada waktunya Engkau akan turun tangan. Kami berserah, Engkau turun tangan. Terima kasih Tuhan. Acara-acara beberapa hari ke depan, besok hari Rabu kami rombongan Ibu Eli dan beberapa teman kami akan berangkat ke Puncak Ilaga untuk acara ibadah besar hari ulang tahun kabupaten dan juga 10 hari kerja hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan, yaitu Bupati dan Ibu Bupati sebagai pendoa di Puncak Ilaga. Berwaktu perjalanan pulang pergi karena 1 hari saja kami akan ada di sana. Tuhan memberkati, cuaca yang baik, keamanan yang baik, orang yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan doa berkat. Tuhan memberkati, pilot-pilot yang akan dipakai dia untuk terbang ke sana, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah itu hari Jumat atau hari Kamis hamba-Mu akan terbang ke Jakarta dan menuju ke Medan. Tuhan mengatur itu semua. Tuhan memberkati perjalanan, memberkati pelayanan, memberkati apa yang hamba kerjakan bersama-sama ke dalam perjalanan itu. Tuhan memberkati. Berkati anak-anak-Mu dimanapun Engkau percayakan untuk melayani. Terima kasih Yesus Tuhan. Akhirnya malam ini kami tidak mau keluar tangan kosong. Kami mau terima berkat dari-Mu. Berkat holistik, berkat melimpah di dalam Allah Bapa, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Turunkan, limpahkan berkat atas kami semua. Kami terima malam ini dan kami lemparkan berkat itu kepada orang banyak dimanapun, kapanpun Engkau utus dan Engkau tempatkan kami. Dan kami sudah kerjakan, akan kami kerjakan. Beri kami kepercayaan, terimalah berkat itu karena kami sudah terima. Kami sudah terima berkat itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menikmati firman-Mu dan juga beberapa pokok doa yang sudah kami sampaikan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya senang Pak Samson ini, Pak Samson. Pak Samson di mana ya? Ibu Evi. Di Bali, Pak
Pak Samson di Bali. Oh, Pak Samson di Bali. Tuhan berkati Pak Samson. Selamat malam. Kita bisa foto, Bu. Foto bersama di sini di studio. Nah, saya tidak nama saja masuk ya, Ibu. Oh, Bapak kelihatan wajahnya dong. Buka video sekali, Pak, kameranya. Sebentar. Ini rumah ini itu rumah apa di padang gurun, jadi panasnya bukan main di padang belantara. Sebentar. Bagaimana lagi? Semua pada tertawain saya ini karena dari waktu. Oke ya, semua Bapak Ibu semua semoga rambut saya masih bagus. Oke. Asik. Siap. Oke, semua dengan senyum. Mana muka saya? Oh ya kelihatan. Oke, asik, sudah kelihatan. Haleluya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, semua siap-siap. 1, 2, senyum. 3. Lambaian tangan sekarang. Wih, akang muka ganteng semua Itu dia. Oke. Dan banyak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Lipius. Salam memberkati Pak Lipius. Sampai ketemu hari ini. Sampai bertemu. Buat Medan saya ya. Sampai yang bertemu di Bali, yang bertemu di Medan. Di Medan. Terima kasih Bu Evi. Melodi berkati. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi hambanya Ibu Pendeta Evi Panjaitan. Ya, kiranya terus diberkati Tuhan dan terus akan kami bersama-sama untuk terus menaikkan doa-doa untuk pemulihan dan penggenapan janji Tuhan atas kita semuanya gerejanya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Lipius sudah berdoa buat kita dan doa berkat. Puji Tuhan, semuanya setia dan terus sepakat bersama yang di Medan. Puji Tuhan. Sukacita banget Pak Lipius. Iya. Hari Minggu ketemu. Purnama masih di Medan? Masih Bapak. Boy, hari Sabtu siang kita ketemu ya. Iya, siap Pak. Iya. 2 minggu katanya akan ke Irian ya. Pak Robert Ossi, Australia. Oh ya, dia di Papua tanggal 2 dia tiba. Iya, barusan beliau baru sama-sama saya hari ini. Fotonya ya. Bagus, puji Tuhan. Salam buat Bu Evi, Pak Lipius, semua. Iya, makasih Bu Rosi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, baik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi semuanya, tetap semangat. Keep on praying. Keep on fire. Kita end ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu Dewi hitung. 1, 2, 3.